apa daripada pahalanya sabar. Nabi SAW mengatakan, dan sabar pahalanya adalah surga. Di surga ada ma la ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di benak seseorang. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali insyaallah di dalam membacaan kitab daripada Is'af Talibur Ridhal Khallaq bi Bayani Makarimil Akhlaq. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dihadiri oleh teman kami seperjuangan dulu di pondok. Beliau samping kanan saya Habib Naqib bin siapa? Bin Hamid, Habib Naqib bin Hamid bin Syahab. Ya, beliau teman kita di Darut Tauhid ya, sampai lama. Beliau juga sekarang khidmah di Majelis Al-Amin sama Habib Amin Al-Atos. Ya, alhamdulillah, meskipun hujan tapi beliau sempat untuk menghadir ya di majelis ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dengan hadirnya beliau. Amin Allahumma amin. Ya. Amma ba'du fa inna khuluqas sabri min a'dhamil akhlaqi allati rabbal anbiya'u adba'ahum 'alaiha. Waqad hallahumul maula jalla jalaluh biha fakanu qudwatan biha. Kemudian beliau di Habib Umar di dalam pelajaran yang ketiga beliau menjelaskan tentang agungnya sifat sabar ya, yang sabar ini juga sifat yang abot ya, dan sifat yang berat, sehingga banyak di antara mereka yang betul-betul sabar, dikasih ujian sama Allah sabar, maka Allah Subhanahu wa taala itu ngasih pahalanya itu besar, luar biasa. Banyak di antara mereka yang menjadi wali gara-gara apa? Sabar. Sehingga di sini beliau Habib Umar mengatakan sesungguhnya akhlak sabar ini adalah akhlak yang biasa dididik ya, atau biasanya para nabi itu mendidik para pengikutnya dengan apa? Sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan setiap para nabi itu memiliki sifat sabar yang maksimal. Makanya para pengikutnya itu wajib sabar. Kalau kita itu sering dengar sabar itu ada batasnya, betul. Tapi kalau Habib Umar beliau mengatakan sabarnya itu ketika para malaikat itu mengatakan apa? Ya, para malaikat itu mengatakan ya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Ketika disambut sama para malaikat ketika masuk surga, salamun alaikum bima sabartum, atas kalian sudah sabar di dunia. Sehingga Habib Umar mengatakan sabar itu maksimalnya nanti kalau sudah masuk surga. Sampai dikatakan alhamdulillah kalian telah masuk surga gara-gara apa? Gara-gara kalian sudah sabar. Sehingga kalau seandainya dikatakan sabar ada batasnya ya mungkin batas pribadi mungkin. Tapi kalau aslinya ya kita itu senantiasa disuruh sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ayyub alaihi salatu wasalam beliau sakit sampai 18 tahun. Ya, sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada setiap daripada nabi itu akhlak yang agung, yaitu akhlak sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memuji mereka. Wa laqad athnallahu tabaraka ta'ala ala ahliha. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihi fi dzikri ba'di anbiya'ihi inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Wa qala jalla sya'nu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala tabaraka ta'ala wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Wa qala ta'ala wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allah Subhanahu wa taala sudah memuji para nabi-nabinya. Ya, ketika beliau memuji daripada Nabi Allah Ayub alaihi salatu wasalam, inna wajadnahu sabiran. Kami dapati bahwasanya Sayyidina Ayub ini sabar. Dikisahkan bahwasanya Sayyidina Ayub ini yang ngeladeni istrinya. Selama beliau sakit itu diladeni sama istrinya. Nah, istrinya suatu waktu melakukan suatu kesalahan ya, sehingga membuat Nabi Allah Ayub ini marah.
Ketika marah, akhirnya Nabi Allah Ayub itu sumpah, demi Allah kamu akan saya pukul 100 kali. Ya. Subhanallah, sakitnya ini lama sampai 18 tahun. Setelah sembuh, ya, maka tidak pantas orang yang sudah ngopeni dari sakit sampai sembuh 18 tahun, masa istrinya langsung dipukul. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Untuk ngambil daripada kayu-kayu yang kecil berjumlah 100, diletakkan di tangannya, kemudian dipukulkan apa? Ke wajahnya daripada istrinya, ya, supaya tidak membayar daripada kafarah sumpahnya karena sudah terlanjur sumpah. Ya, akhirnya apa? Diambil daripada kayu-kayu kecil, ya, istilahnya kayu-kayu pendek, ya. Pokoknya cuma buat apa? Cuma buat menunaikan daripada sumpahnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna wajadnahu sabiran. Kami dapati Sayyidina Ayub ini sabar. Bagaimana sakit 18 tahun. Ya, kadang kita itu sakit seminggu aja kitanya juga uring-uringan, yang ngurusi kita juga sudah uring-uringan. Ini tidak sembuh-sembuh aja ke rumah sakit, infus biar sembuh. Ya. Tapi kalau para anbiya Allah Subhanahu wa taala betul-betul sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya Nabi Allah Ayub adalah sebaik-baik nabi, sebaik-baik hambanya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tanpa hisab. Ya, sehingga juga diriwayatkan ketika nanti di hari kiamat ada orang atau para malaikat itu menyeru barang siapa yang pahalanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka itu bangun. Maka bangkit orang-orang yang apa? Orang-orang yang sabar di dunia dan balasannya itu apa? Dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sabar itu yang balas langsung Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat itu nulisnya apa? Sabar, hisabu Allah. Ya, pahalanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditulis berapa jumlahnya. Berbeda kalau ibadah-ibadah yang lain. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sesungguhnya orang yang sabar, kemudian orang yang memaafkan. Kalau seandainya dia itu dizalimi, kemudian dia tidak menzalimi balik, kemudian dia malah sabar, memaafkan, wa ghafara, kemudian dia juga memaafkan daripada orang yang telah menzaliminya, inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya itu termasuk daripada azmil umur. Azmil umur, beberapa ahli tafsir mengatakan yaitu suatu perkara yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan, itu azmil umur. Ada juga yang mengatakan bahwasanya azmil umur itu suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan pahalanya. Ketika seseorang itu bersabar untuk menggapainya, maka dia sudah azam, bertekad untuk menggapai daripada pahala Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk orang yang sungguh-sungguh kalau seandainya bisa sabar, ya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan para malaikat itu masuk menyambut, ya, para orang-orang yang mau masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk daripada di antara mereka. Amin Allahumma amin. Mereka nyambut, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk kalian semua, bima sabartum, atas kalian itu sabar di dunia ini. Di dunia ini tidak mandek, ya. Harus, beliau nanti dijelaskan ini, selama kamu ini masih berada di dunia harus sabar. Makanya kalau seandainya dikatakan sabar sama orang itu jangan ngomong sabar terus, maksud ada nasihat yang lain, ya. Padahal selama di dunia harus sabar. Fa ni'ma uqbadar, sesungguhnya tempat kembali yang paling baik adalah surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada kita apa daripada pahalanya sabar. Nabi SAW mengatakan, dan sabar pahalanya adalah surga. Di surga ada ma la ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di benak seseorang, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan fadilah daripada
bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan menyampaikan kita di bulan Ramadan. Rasulullah SAW ketika nyebut daripada fadilah bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan wa huwa syahrus sabr. Ramadan itu bulannya sabar. Wa sabru thawabul jannah, dan sabar itu pahalanya adalah surga. Makanya rodok berat ya, karena pahalanya itu apa? Surga ya, tidak kaleng-kaleng. Kemudian apa yang dimaksud dengan sabar? Ya, apa yang dimaksud dengan sabar? As-sabru hamlun nafsi ala tahammulil masyaq wa takallufil makruhatil laha. Sabar itu adalah menjadikan jiwa kita itu kuat untuk yang namanya memikul beban yang berat, atau kuat untuk memikul daripada suatu perkara yang tidak kita sukai tapi harus dikerjakan. Itu namanya sabar, dan biasanya itu tidak diberikan kecuali kepada apa? Lelaki ya. Makanya lelaki itu diperintahkan untuk apa? Untuk kerja. Yang kenapa kok lelaki yang diperintahkan untuk kerja? Karena lelaki itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memikul daripada beban yang berat, tidak diberikan kepada seorang wanita. Ya, jadi kalau wanita kalau sudah capek kerja, dia pikirannya apa? Istilah saya tak nikah, ya, biar nanti suami saya ngopeni. Kalau lelaki tidak ada, lelaki itu sudah terbiasa. Nah, ketika kita di dunia itu mau tidak mau kita apa? Berusaha, sabar untuk apa? Kerja. Terkadang pekerjaan kita itu tidak suka. Kita tidak suka untuk bekerja. Makanya banyak status-status hari Senin. Saya doakan hari kamu semuanya hari Senin. Wah, kan? Karena apa? Karena berat. Tapi kalau seandainya orang itu sabar, maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan hasil. Sehingga sabar itu apa? Menjadikan jiwa kita itu berusaha untuk menerima sesuatu perkara yang berat atau sesuatu perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Kemudian yang kedua, wa tarkil mahbubatin au ma'lufatin laha laysat fi saliha turdiha au tuhliqa au tudayyi'u wa tufawwitu 'alaiha khairan kabiran. Atau meninggalkan segala perkara yang disukai sama nafsu kita atau yang biasa kita nyaman. Meninggalkannya kenapa? Karena kalau seandainya dikerjakan itu malah apa? Menjadikan kita itu hilang daripada kebaikan-kebaikan. Kita bakal luput daripada kebaikan-kebaikan. Kita bakal menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan. Maka orang yang sabar dia apa? Dia meninggalkan suatu perkara yang dia senangi. Tujuannya apa? Supaya dia tidak mendapatkan daripada keburukan atau tidak luput daripada kebaikan yang banyak. Maka beliau Umar mengatakan wasabru bihadzal ma'na jundun min junudil aql. Sabar dengan makna semacam ini adalah salah satu daripada pasukannya akal. Kembali lagi ke akal. Akal kalau seandainya kuat, maka dia bisa apa? Dia bisa mengatur daripada anggota badan. Ya. Sehingga sabar ini salah satu pasukannya akal. Bagaimana kerjanya? Tudbita bihi harakatul insan wa yaqumu bihi mizanul insaf linnas wa yusiru dzalika ila tarkil intisaf linnafsi. Ya. Tugasnya daripada sabar ini apa? Menjadikan gerakannya manusia itu apa? Teratur. Ya, coba kalau seandainya seorang itu tidak sabar, biasanya kita singgung sedikit sudah mencak-mencak, kita ejek sedikit dia sudah mencak-mencak. Tapi kalau orang sabar apa? Menjadikan anggota badannya apa? Teratur, sehingga dia itu bisa untuk mendengar, ya, setiap dia mendengar daripada pembicaraan orang-orang maka dia langsung timbang. Ya. Berbeda dengan kalau seandainya seorang itu ya, sabarnya itu sedikit, ya, maka ketika dia mau mengucapkan, mau bersikap, maka tidak pakai ditimbang. Tapi kalau seandainya orang sabar itu dia bisa apa? Dia bisa mengatur dirinya sehingga dia bisa sabar, dan dia juga bisa untuk tidak mengikuti daripada bisikan nafsu.
Kita itu kalau seandainya marah, kalau seandainya kita marah itu kadang ada bisikan-bisikan. Ini kamplengan orang ini. Ini orang ini ya, kerjaannya hancurkan. Ya, datang ke sini bagaimana caranya itu merusak orang ini. Nah, itu apa? Itu nafsu yang berbicara. Dan setiap ketika kita itu apa? Ditembak, ya, nafsu kita itu tergerak. Ya, kalau seandainya kita itu tidak sabar, maka gerakan badan kita itu tidak teratur. Tapi kalau seandainya akal kita kuat, sehingga kita bisa apa? Bisa mengatur setiap daripada ucapan orang. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan apa? Al-mudarah nisful akal. Ya, bisa untuk bergaul, bisa untuk basa-basi, bisa untuk ngabaikan orang, itu termasuk apa? Setengah daripada akal. Ya, jadi akal seluruhnya adanya di apa? Ketika seorang itu bisa apa? Bisa mengabaikan kalimat-kalimat buruk dari orang, bisa untuk mengatur daripada nafsunya, tidak cepat untuk terpengaruh, maka itu termasuk daripada akal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa wasfun min awsafil kamal. Dan kesabaran itu salah satu yang menjadikan seseorang itu sempurna. Kalau seandainya seorang itu tidak sabar, maka tidak akan sempurna. As-sabru bihadzal ma'na yahmilu alaihi haqa'iqal iman birrahman jalla jalaluh wa tasdiq bi risalatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sabar dengan makna ini menjadikan orang tersebut bisa untuk menggapai daripada hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa untuk menerima betul ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mulai menjelaskan tentang apa itu sabar. Sabar dengan beragam macam jenisnya, ya. As-sabru 'alal masyaq minal wajibat wal mandubat wa mimma fihi al-manafi wal masalih fil haya ad-dunya wal ukhra wa yu'abbiru anhu bi sabri 'ala ta'ah wa adaiha 'ala al-ihsan wal istimrari wal muwadhabah 'alaiha. Beliau di sini mengatakan sabar salah satunya yang sering dinamakan dengan sabar untuk melaksanakan daripada taat. Sabar di dalam melaksanakan daripada yang wajib. Sabar juga di dalam menunaikan daripada yang sunnah, dan juga sabar di dalam melaksanakan segala sesuatu yang bisa memberikan dampak baik kepada kita dan juga memberikan manfaat baik kepada kita, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ini yang sering dikatakan dengan apa? Sabar di dalam melaksanakan taat. Kadang kita itu lagi capek-capeknya disuruh bangun sholat, lagi capek-capeknya disuruh kerja, lagi capek-capeknya diperintahkan untuk berbakti. Kadang kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, tapi ada kita dengar orang tua yang meninggalkan daripada anaknya daripada sejak kecil. Itu sering datang kita pertanyaan semacam itu, ya. Kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita itu menyikapi, ya. Itu semuanya sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diperintahkan untuk apa? Muwadhabah, senantiasa terus melaksanakan daripada taat. Senantiasa melaksanakan daripada taat tersebut. Kalau taat sesekali aja gampang. Tapi kalau terus menerus di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk yang perlu yang namanya kesabaran. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala itu ngasih yang namanya kenikmatan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sabrun akhar, kemudian sabar jenis yang lain, huwa an mahbubatin li hadhi nafs wa muradatin laha ya'lamul aqlu anna fiha dararan 'alaiha wa yuaddi biha ila syu'min wa bala' fatasbiru anha ma'a asli raghbatiha fiha lima ta'lamu min ghawabibiha wa min awaiqibiha falidzalika tuhjimu anha wa tatakhalla minha wa tataba'ad wa in kanat mahbubatan li hadhin nafs wa yu'abbir anhu bisabri 'anil ma'siyah. Kemudian yang kedua yaitu sabar daripada maksiat, ya. Nafsu kita itu senang yang namanya apa? Syahwat, senang yang namanya dunia, senang yang namanya duit, senang yang namanya jabatan, ya. Maka
ketika seseorang sabar, maka dia bisa untuk tidak mengikuti daripada keinginan-keinginan nafsunya, karena akalnya itu memberitahukan kepada dia bahwasanya ini ada bahayanya, bahwasanya di belakang daripada kenikmatan itu ada balaknya, sehingga orang tersebut ketika akalnya kuat, dia berusaha untuk meninggalkan daripada perkara tersebut meskipun di dalam dasar dirinya dia itu senang. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan hubbud dunya kullu ra'si khati'ah. Kita semua itu cinta kepada dunia. Memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Tapi kita diperintahkan untuk apa? Untuk sabar meninggalkan daripada kenikmatan dunia, karena kita tahu bahwasanya ketika seorang itu berhasil daripada meninggalkan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan daripada kenikmatan yang baik, kenikmatan yang indah, sehingga ketika akal seorang itu kuat, maka dia berusaha untuk meninggalkan daripada skala perkara-perkara yang akibatnya buruk meskipun nafsunya itu senang untuk melaksanakannya. Ini adalah sabar daripada maksiat. Bahkan sabar daripada maksiat ini kalau seandainya dia itu semakin besar, maka bukan sabar untuk daripada meninggalkan yang haram saja, bahkan meninggalkan yang makruh. Bahkan ketika lebih besar lagi, dia sabar untuk meninggalkan yang bukan termasuk perkara yang makruh sama sekali. Akan tapi kalau seandainya dikerjakan, maka membuat seseorang itu apa? Ya, tidak menggapai daripada derajat yang tinggi. Jadi tidak ada kaitannya dengan makruh, tidak ada kaitannya dengan haram. Akan tapi kalau seandainya dikerjakan, maka seseorang itu tidak sampai ke derajat yang tinggi. Ketika seorang itu sudah terbiasa melakukan daripada sabar meninggalkan daripada maksiat, maka derajatnya naik, sehingga dia itu tidak mau melakukan sesuatu yang tidak pantas sama sekali. Ya, jadi ketika kita mengatakan wah ini kayaknya tidak dipantas dikerjakan sama seorang yang alim atau seseorang daripada penuntut ilmu, maka dia apa? Meninggalkannya meskipun tidak ada kaitannya dengan halal dan haram. Dan ketika seorang itu sudah bisa seperti itu, maka dia mampu untuk nyikapi orang-orang dengan berbagai macam peristiwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dalam melaksanakan taat dan sabar daripada meninggalkan maksiat, yang mana sifat mereka kalau seandainya mereka itu tertimpa musibah, maka mereka itu selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami ini bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita itu sudah paham semua yang kita miliki milik Allah Subhanahu wa taala, maka kapanpun Allah Subhanahu wa taala mau ngambil itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, anak kita, kesehatan kita, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya tertimpa musibah, maka mereka itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan kalau daripada kebiasaan orang-orang di Seun, ketika ada orang yang ngabari fulan meninggal dunia, atau kita itu mengucapkan bela sungkawa, a'adzamallahu ajrak, maka mereka itu mengatakan apa? Alhamdulillah, baru mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika ngasih kabar fulan meninggal, maka ucapan yang pertama kali dikatakan apa? Alhamdulillah. Artinya dia tidak terima dengan keputusan Allah, menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita dengar pertama kali ya kaget, orang meninggal dibilang alhamdulillah, ya. Katakan langsung alhamdulillah, baru kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salatu mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar, mereka itu mendapatkan daripada apa? Doa daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka termasuk yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu mengatakan ni'mal idlani wa ni'mal alawah. Ya.
al-idlan itu 2 kantong ya, 2 kantong besar ya. Kemudian wa ni'mal alawah, dan ditambahi lagi bonus sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dengarkan ayat ini sesungguhnya 2 tempat atau 2 barang yang paling enak dan juga ditambahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salatu min rabbihim wa rahmah. Ya. 2 daripada karung yang besar itu adalah salawat min rabbihim wa rahmah. Salawat daripada Allah Subhanahu wa taala yang artinya doa, karunia, kemudian juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa alawah itu tambahan, bonus lagi ya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sabar mereka itu mendapatkan 3. Yang pertama mendapatkan salawat daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dipastikan sudah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di awal kajian kita mengatakan berapa banyak para wali Allah Subhanahu wa taala yang diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena itu mereka sabar ketika mendapatkan musibah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'azama manzilata sabri indallahi tabaraka taala wa ma ahwajal 'aqilu ilayhi wa inna nara ghairal mu'minina yasbiruna ala masyaki katsiratin liyaqta'u ala anfusihim al masyakil wa liyatawassalu ila al aghratil faniyah fa kaifa haluna ma'syara man amana ala nasbiru ala ma bihi tahsilu sa'adatil abad wa kifayatu syururin la nihayata laha. Kemudian beliau ngajak mikir kita ya, sering ya, Habib Umar itu sering sekali ngajak mikir kita ya. Setelah beliau menyampaikan ini, beliau mengatakan alangkah sangat butuhnya kita itu dengan yang namanya sabar. Alangkah butuhnya kita itu dengan apa? Dengan akal yang kuat semacam ini yang menyebabkan kita itu bisa untuk sabar. Kemudian beliau mengatakan, coba lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sabar untuk menggapai daripada sesuatu daripada dunia ya, mau mendapatkan jabatan yang tinggi, maka dia apa? Dia mau melakukan segala sesuatu, mau naik jabatan, bakal melakukan segala sesuatu, mau mendapatkan daripada harta, bakal melakukan segala sesuatu. Bahkan kalau seandainya dikatakan kamu budaknya seorang, dia tetap tidak ada masalah. Karena apa? Karena saya ingin mendapatkan yang namanya harta, saya ingin mendapatkan gaji sekian, saya ingin mendapatkan kedudukan fulan, saya ingin mendapatkan harta yang banyak, sehingga mereka mampu untuk sabar di dalam kerjaan mereka, sabar ditindas sama atasannya, sabar dielek-elekkan sama temennya sendiri. Tujuannya semuanya apa? Untuk mendapatkan daripada harta yang cuma secuil ya. Ini orang yang apa? Ya, ini orang yang kafir. Orang yang kafir itu mereka itu mampu melakukan seperti itu, sedangkan yang dia dapat itu adalah harta yang fani, bakal binasa, yang tidak ada nilainya sama sekali. Mosok kita, kata Habib Umar, kita keadaan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mosok kita itu tidak bisa sabar, sedangkan pahala atau sedangkan ujung yang kita dapatkan itu adalah kebahagiaan yang abadi, dan juga kita bakal dijauhkan daripada keburukan oleh Allah, ya, dijauhkan daripada neraka yang sifatnya itu apa? Abadi ya. Sehingga kalau seandainya orang kafir saja mampu untuk sabar, mosok kita orang beriman tidak mau sabar sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sabar untuk mendapatkan beberapa daripada gaji ya, beberapa dolar ya, beberapa rupiah, kadang malah tidak didapat gajinya, kadang kerja bertahun-tahun, kadang tidak diberikan daripada gajinya. Akan tapi mereka itu semuanya sabar. Mosok orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau sabar, padahal pahalanya adalah surga, padahal gajinya adalah surga. Waffaqanallahu li husni sabri wal iltizami bihi hatta yu'tina minhu ajran bighairi hisab innahu akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala nabiyil Mustafa
sayyidis sabirina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita termasuk yang dikasih sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan shalawat serta salam ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinannya orang-orang yang sabar. Alhamdulillahirabbil alamin.